Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah manajemen pendidikan khusus dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, sekarang kita menuju ke bab manajemen dan fungsi manajemen. Kita langsungkan saja ke manajemen pendidikan khusus. Ya, kata manajemen itu berasal dari kata bahasa Latin ya, dari manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Jadi kata-kata itu jika digabung dan dijadikan kata kerja artinya manajeri, yang artinya itu menangani. Jika manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen, manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya diterjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi manajemen atau pengelolaan. Jadi arti dari manajemen itu adalah pengelolaan. Nah, ini silakan ditonton menurut Parker F. Pengertian manajemen itu bisa jadi sebuah seni dan tiap pekerjaan dia selesaikan dengan orang lain. Jadi seni yang mengendalikan orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya makanya jadi manajer tuh enak ya, karena cuma bagaimana caranya untuk menggerakkan bawahannya supaya tugasnya itu dapat diselesaikan. Enak, tapi ya baik lagi tanggung jawab, karena manajer itu membawahi tanggung jawab dari anak buahnya. Maka jika terjadi suatu kesalahan pada anak buahnya, yang bertanggung jawab adalah manajer. Kita dapat dilihat menurut George Terry dan menurut Cons juga. Kalau Terry itu ilmu seni atau wadah dalam ilmu pengetahuan sehingga manajemen bisa diberikan secara umum kebenarannya. Nah, menurut Cons, untuk seni yang produktif yang didasarkan suatu pemahaman ilmu dan seni tidaklah bertentangan namun masing-masing saling melengkapi. Jadi menurut Cons dan Terry, manajemen itu adalah suatu seni. Seni untuk apa? Seni untuk mengendalikan orang, seni untuk memanage orang, mengatur orang dan mengelola orang. Ya bukan cuma orang saja tapi juga orang dan non orang, karena benda-benda itu juga perlu kegiatan manajerial di manage yang bagus ya, pekerjaan dapat diselesaikan secara lancar. Oke, kita langsung ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen, nah ini fungsi manajemen kita langsung saja nembak ke manajemen pendidikan ya. Fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi fungsinya itu ya elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat pada setiap proses manajemen yang akan dijadikan acuan untuk manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Nah, elemen-elemen dasar itu apa coba? Ada yang bisa tahu elemen-elemen dasar dari sebuah manajemen? Ya, anggap saja untuk gampangnya itu elemen dasar itu adalah sebuah organisasi lah. Organisasi. Nah, kita lihat dari organisasi tersebut. Kita lihat dari organisasi tersebut, apa sih elemen dasarnya? Kalau elemen dasar dari organisasi apa ya? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak mungkin, masa nggak ada yang pernah ikut organisasi? Nah, betul, ADART. Jadi ADART itu melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan. Jadi salah satu fungsinya di manajemen pendidikan adalah
untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi pengelolaan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien seperti itu. Nah, makanya kalau di sekolah itu ya ada ART sekolah dan ada tugas dan kewajiban seorang pendidik atau peraturan-peraturan yang melekat pada di sekolah gitu ya. Itu ada. Makanya untuk menjalankan sekolah tersebut itu harus sesuai dengan undang-undang, sesuai tugas, sesuai dengan tupoksi guru, sesuai dengan fungsi kepala sekolah, sesuai dengan fungsi guru yang semua sudah diatur dalam undang-undang. Tuh. Nah, fungsi manajemen ada 4, nanti saya akan terangkan di sini. Nah, kalau tadi itu di manajemen, pengertian manajemen secara umum, sekarang kita manajemen secara khusus ya, itu manajemen pendidikan khusus. Manajemen pendidikan khusus adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Jadi saya tambahin ini, mobilisasi sumber daya pendidikan khusus untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan pendidikan khusus itu apa? Ada yang tahu tujuan pendidikan khusus itu apa? Tujuan pendidikan khusus ada yang tahu? Masa nggak tahu tujuan pendidikan khusus itu apa sih? Oke, silakan kalian Anda nanti absen, kalian Anda tuliskan apa itu tujuan pendidikan khusus ya. Oke, kita lanjut. Jadi menurut Zaman Satori memberikan pengertian manajemen pendidikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Oh, menurut Sulistyowrini, manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengolahan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Jadi balik lagi kan, pengelolaan kan, kerjasama antar kelompok yang tergabung dalam organisasi. Jadi kerjasama, pengaturan, pengelolaan dalam pendidikan. Kalau di sekolah apa sih? Di sekolah ya antara kepala sekolah dengan guru kan, seperti itu. Di bagaimana kepala sekolah itu memanage dirinya sendiri untuk memanage guru-guru tersebut agar tujuan pendidikannya itu dapat dicapai secara efektif dan efisien kan, seperti itu. Nah, untuk manajemen pendidikan inklusi itu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha anggota organisasi. Sorry, ini maksudnya pendidikan khusus ya, bukan inklusi. Sorry. Proses perencanaan, nah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi untuk penggunaan sumber daya organisasi. Dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan khusus. Itu ya. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan khusus. Itu dapat kalian pahami sih. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi. Itu. Nah, ini pada umumnya ada 4 fungsi manajemen tadi sudah kita ya, tapi kita jelaskan di sini saja. Ini ada planning, ada organizing, ada activating, ada controlling, dan pembentukan staff. Karena apa? Salah satu fungsi dari manajemen adalah ya ini perencanaan
manajemen itu ada untuk merencanakan sesuatu. Oke, manajemen ada itu untuk membuat sesuatu yang tidak terorganisasi atau tidak terorganisir menjadi terorganisasi dan terorganisir. Ya, jadi sesuatu yang belum dilaksanakan bisa menjadi terlaksana dengan efektif dan efisien. Itu fungsi pelaksanaan. Terus pengendalian, jadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, ya kan, itu bisa dikendalikan dengan menggunakan manajemen yang bagus. Ada fungsi staffing juga, yaitu pembentukan staff. Jadi sesuatu yang belum, karena tidak terorganisir, tidak tahu apa yang pembagian pekerjaan, ya kan? Makanya dibentuklah staff-staff untuk menjalankan sesuai dengan tupoksi yang dia punya, yang diberikan oleh atasan tersebut. Jadi bentuklah staff. Itu salah satu manajemen, fungsi dari manajemen. Nah, para manajer dalam lembaga itu diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang adanya untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Nah, bagusnya itu semua dari fungsi manajemen ini itu dikuasai oleh manajer. Jadi manajer itu bisa merencanakan, bisa mengorganisir, bisa melaksanakan, bisa pengendalian, dan bisa pembentukan staf. Jadi makanya kalau manajer itu kan itu siapa sih? Kepala sekolah. Jadi nanti kalau kalian jadi kepala sekolah itu harus bisa menguasai, bisa merencanakan, bisa mengorganisasikan, bisa pelaksanaan, dan bisa pengendalian juga, bahkan bisa staffing juga. Jadi menunjuk tugas salah satu guru-gurunya itu untuk melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda, itu staffing ya. Fungsinya adalah di bawah ini. Tuh saya nggak kelihatan. Nah, planning itu perencanaan pendidikan khusus yang merupakan kegiatan pembentukan tujuan serta perumusan pendayagunaan manusia, keuangan, metode, peralatan, serta seluruh sumber daya yang ada untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu perencanaan ya, kegiatan untuk menentukan tujuan. Jadi kalau kita sudah tahu tujuannya, kita kan akan membuat ide dan akan merencanakan sesuatu, ya kan? Merencanakannya itu bagaimana penggunaan manusianya, bagaimana penggunaan uangnya, bagaimana penggunaan metodenya, dan bagaimana penggunaan seluruh sumber daya yang ada kan. Kalau Anda kepala sekolah, bagaimana Anda untuk mencapai tujuan itu, untuk membangun sekolah inklusif ini kan contohnya ya. Sekarang kepala sekolah dan sekolah kalian baru ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Bagaimana caranya? Jadi kalian harus merumuskan bagaimana sumber daya manusianya itu harus dibentuk. Terus setelah itu apa? Keuangan. Karena apa? Sekolah inklusif itu banyak labnya dan keuangannya itu harus cukup untuk membuat sekolah itu menjadi aksesibel untuk ABK kan. Terus peralatan, alat-alat apa saja yang dibutuhkan di sekolah inklusi. Jadi kan ya tidak, ini kan lebih samanya kan ya sama seperti SLB itu kan, makanya membutuhkan keuangan yang bagus. Terus metode pengajarannya, bagaimana metode pengajaran di sekolah inklusi tersebut itu kan harus disiapkan, harus direncanakan. Terus peralatan serta unsur penunjang, itu penunjangnya itu apa saja biar sekolah inklusi itu menjadi efektif dan efisien. Nah, itu maksudnya. Terus pengorganisasian pendidikan khusus menyangkut ini pengorganisasian ya, pembagian tugas pada setiap anggota untuk mencapai kegiatan atau tujuan yang telah direncanakan. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah penerimaan fasilitas, perlengkapan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Setelah itu juga pemeliharaan, pelatihan, pemberian informasi kan kepada staf. Yang harus dilakukan kepala sekolah ya ini. Jadi anda memberikan tugas ya harus memberikan fasilitas dan perlengkapan. Anda memberikan tugas pada staf Anda, ya kan, yang Anda untuk yang melakukan dengan apa yang Anda rencanakan. Ya kalian menyuruh orang itu ya tidak orang dengan tangan kosong, ya harus dengan apa, dengan fasilitas dan perlengkapan yang ada yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terus pemeliharaan
Pemeliharaan apa? Pemeliharaan, pelatihan, dan pemberian informasi pada staf. Jadi setelah melakukan tugas itu tidak dicul gitu, tidak, tapi juga dengan controlling. Jadi controlling kan pemeliharaan dikontrol, terus setelah itu ada yang tidak tahu atau kurang itu ya diberikan pelatihan kepada orang tersebut. Nah setelah itu juga Anda harus memberikan informasi yang jelas agar orang tersebut dapat melaksanakan tujuan Anda yang Anda sesuai dengan rencana awal. Terus pelaksanaan atau actuating. Nah, pelaksanaan program itu dijalankan kepada setiap pihak yang berada dalam organisasi serta dapat termotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Anda bisa tahu lah ini ya. Nah, pelaksanaan pendidikan khusus meliputi kepemimpinan, pelaksanaan supervisi, serta pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat sehingga tujuan sekolah khusus dapat tercapai. Nah, seperti itu. Jadi bisa tercapai. Dia meliputi kepemimpinan, pelaksanaan ya, kepemimpinan, supervisi, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Itu yang penting. Soalnya apa? Karena kepemimpinan dalam pelaksanaan kepemimpinan itu sangat 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 penting. Jadi kalau Anda sudah melaksanakan, tapi sudah menyuruh anak buah Anda untuk melaksanakan tujuan kalian, memerintah anak buah kalian. Tapi kalian melepaskan saja tanpa ada arahan-arahan kalian sebagai pemimpin gitu. Iya, anak buah kalian akan berjalan tidak sesuai dengan irama kalian. Makanya pemimpin itu dibutuhkan untuk mengatur kerja dari bawahan Anda, terus melaksanakan supervisi. Jadi kalau sudah melaksanakan ya Anda harus kontrol, harus dilihat oh ini sudah benar sesuai on the track, sesuai pekerjaan atau tidak, sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai rencana ya harus diberikan stimulus kan gitu. Nah setelah itu pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah mengapa sekolah pendidikan khusus itu ada hubungannya dengan masyarakat ya, karena agar masyarakat itu tahu dan sadar bahwa ABK itu adalah bagian dari masyarakat. Mengapa harus tahu ya? Karena nantinya ya, setelah lulus dari SLB maupun dari pulang dari sekolah, masyarakat itu harus tahu dan harus menerima anak tersebut sebagai anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Bukannya karena dia berkelainan terus Anda kucilkan, ya tidak ya, dia juga punya hak untuk bergaul, hak bermasyarakat, hak berpendidikan. Oleh karena itu sekolah khusus itu harus bagus dengan masyarakat sekitar dan masyarakat yang lain, karena SLB itu juga sebagai media sosialisasi agar anak ABK itu dapat hidup dengan layak berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada perundungan, tidak ada pengucilan, dan tidak ada suatu hal yang untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi para ABK. Itu salah satu fungsi itu ya, dan itu harus dilaksanakan ya oleh pemimpin, oleh manajer. Nah setelah itu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian atau pengawasan pada akhirnya itu mengatur kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Oke, sehingga pengawasan membawa pada fungsi perencanaan. Jadi pengendalian itu membawa fungsi ke perencanaan. Makin jelas, lengkap, serta terkoordinir rencana, makin lengkap pula pengawasan. Nah, makanya diadakan juga ada monitoring dan evaluasi ya. Jadi monitoring kinerja dan evaluasi kinerja. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal, yaitu atasan dapat melakukan pengontrolan pada bawahannya, demikian pula bawahan itu dapat melakukan upaya atau kritik terhadap atasannya agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi bukan cuma kalau kalian pergi ke kelas sekolah kalian kritik anak buah kalian, jangan. Kalian juga butuh kritik dari anak buah kalian. Biasanya kan kalau kalian mempunyai power itu kan lupa dengan diri sendiri bahwa
diri sendiri itu juga punya salah dan harus ada masukan dari orang yang kita pimpin. Jadi kita kan mungkin guru yang, nah guru-guru tersebut itu harus harus memberikan kritik kepada kita. Opa mohon maaf tuh pada saat rapat bapak itu kurang jelas untuk memberikan arahan. Oh, bapak pada saat ini kurang tegas, ini kurang tegas pada guru. Jadi kontrol keuangannya apa pak, tolong dipertegas lagi karena keuangannya kita masih belum transparan. Nah, ada kalau ada masukan-masukan seperti itu harus anda terima, jangan kalian itu tidak, kan saya pemimpinnya kalian harus ikut saya. Nah, itu kalian otoriter namanya itu, bukan bukan suatu manajer yang bagus. Kalau manajernya yang bagus ya dia bisa mengkritik bawahan juga harus mau dikritik oleh bawahan. Jangan menjadi orang yang egois yang maunya menang sendiri karena kalian tahu punya kekuasaan sehingga kalian sudah bebas melakukan apa saja. Tidak boleh seperti itu. Harus kalian juga harus menerima kritikan dari yang lain, dari bawahan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Minggu depan kita akan bahas tentang pemberdayaan, itu ya. Oke, program saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Bukan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.